Everything okay? I'm sorry, sir, but you need to get back. Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi sama Movie Crop. Gimana kabar kalian? Semoga kalian dan keluarga selalu sehat dan bahagia ya. Nah, kali ini Mimin bakal ceritain film berjudul Knowing. Dirilis pada Maret 2009 dan menceritakan tentang seorang anak yang menuliskan banyak sekali angka di sebuah kertas. Gurunya yang melihat angka tersebut mencoba memahami apa maksud dari angka yang ditulis muridnya itu. Setelah dipahami, angka-angka itu meramalkan sebuah tragedi yang akan terjadi di masa depan. Nah, gimana cerita lengkap dari film Knowing ini? Gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Diperlihatkan di sebuah sekolah dasar pada tahun 1959, di sana akan diadakan acara peresmian sekolah baru. Sebelum acara itu dimulai, sekolah mengadakan lomba untuk mencari ide terbaik dalam acara peresmian sekolah itu. Dan pemenangnya adalah murid bernama Lucinda Embry. Dia mengusahakan terjadi 50 tahun di masa depan. Lucinda adalah murid yang aneh. Dia pendiam, selalu sendirian, dan tidak memiliki teman. Ibu guru yang bernama Bu Taylor meminta para murid untuk menggambar apa yang akan terjadi 50 tahun di masa depan. Namun ada yang aneh dengan Lucinda. Dia tidak menggambar, dia malah menulis banyak sekali angka. Gurunya yang melihat itu langsung mengambil kertas milik Lucinda. Bu guru itu kemudian memasukkan semua hasil gambar murid ke sebuah berangkas yang diibaratkan kapsul waktu. Esok harinya, semua murid dan para guru berkumpul di halaman sekolah dalam rangka meresmikan sekolah baru. Kapsul waktu itu kemudian dikubur di dalam tanah dan akan dibuka kembali setelah 50 tahun kemudian. Saat acara itu selesai, Lucinda hilang secara misterius. Orang tua dan guru semuanya panik karena kejadian hilangnya Lucinda. Saat mencari sampai malam hari, akhirnya Bu Taylor menemukan Lucinda. Di salah satu ruangan sekolah, dia sedang mencakar-cakar pintu untuk menuliskan angka-angka aneh lagi. Waktu sudah berlalu selama 50 tahun. Di tahun 2009, kala itu diadakan sebuah acara pembukaan kapsul waktu yang dikubur tepat di halaman sekolah 50 tahun yang lalu. Waktu itu ada seorang anak bernama Caleb. Dia memiliki kelainan pada pendengarannya. Namun dengan alat bantu, dia masih dapat mendengar. Caleb tinggal bersama ayahnya bernama John. Dia ini adalah seorang profesor dan dosen yang mengajar di salah satu kampus di sana. Ibu Caleb sudah meninggal dalam sebuah tragedi kebakaran. Setelah kematian sang istri, John menjadi sangat memperhatikan anaknya. Dia tidak ingin kembali kehilangan orang yang dia sayang. Acara pembukaan kapsul waktu pun dibuka. Isi dari kapsul itu kemudian dibagikan kepada semua murid di sana. Saat itu Caleb mendapatkan gambar yang dahulu dibuat oleh Lucinda. Dia sangat bingung dengan deretan angka yang ada pada kertas itu. Kemudian Caleb memperlihatkan tulisan angka itu pada ayahnya. Awalnya, John sama sekali tidak tertarik dengan tulisan Lucinda itu. Namun saat dia perhatikan, dia melihat salah satu tanggal pada tulisan itu, di mana pada tanggal tersebut terjadi sebuah tragedi besar. Hal itu membuat John mulai tertarik untuk meneliti tulisan Lucinda itu. Ternyata di dalam angka-angka itu terdapat tulisan tanggal atau waktu yang meramalkan tragedi-tragedi besar. Bahkan, angka itu menuliskan jumlah korban tragedi yang terjadi selama 50 tahun tersebut. Dari semua angka itu, John menemukan tanggal, di mana ada tragedi kebakaran yang membuat istrinya meninggal. Dari semua angka itu, terdapat 3 tanggal, yang mana memprediksi 3 tragedi yang akan terjadi di masa depan. Keesokan paginya, John menemui temannya bernama Bill.
Dia bertujuan untuk memperlihatkan dan menjelaskan tentang tulisan Lucinda itu. Dia mengatakan bahwa Lucinda meramalkan tragedi besar di masa depan. Namun Bill tidak percaya karena masih ada beberapa angka yang masih belum bisa dipecahkan. Bill berkata bahwa angka yang dituliskan Lucinda adalah sebuah kebetulan saja. Maybe they all mean nothing. And why this is saying they will. Okay, it's right. I'll grant you it's more. John kemudian mulai mencari informasi tentang Lucinda. Dia pergi menemui seorang nenek bernama Tyler. Ternyata dia adalah guru Lucinda dulu. Nenek Tyler menjelaskan bahwa memang benar angka-angka itu dibuat oleh Lucinda. Dia juga bercerita bahwa Lucinda juga menuliskan angka-angka lain di sebuah pintu ruangan sekolah dengan cakaran tangannya. John kemudian berniat untuk menemui Lucinda, namun sayang, Lucinda sudah meninggal karena bunuh diri. Lalu John pun memutuskan untuk pulang ke rumah. Kala itu Caleb sedang bermain di halaman rumahnya. Dia merasa ada seseorang yang memanggil namanya. Dia kemudian pergi ke sebuah mobil. Di dalam mobil itu ada dua orang pria. Salah seorang pria itu kemudian memberi sebuah batu hitam kepada Caleb. John yang melihatnya langsung menghampiri Caleb. Saat malam hari, John terus menggali semua informasi tentang tragedi yang diramalkan oleh Lucinda. Tapi dia tidak menemukan satupun tragedi yang akan terjadi. Pagi harinya, saat dia menjemput Caleb yang ada di sekolahnya, di jalan dia sempat menelpon Bill untuk meminta maaf. Dia menyadari bahwa sisa angka yang ditulis oleh Lucinda adalah koordinat tempat terjadinya sebuah tragedi besar yang akan terjadi. Dan koordinat itu adalah tempat John sekarang ini berdiri. Dia keluar mobil, dan saat itu juga terjadi sebuah tragedi besar. Ada sebuah pesawat penumpang besar yang jatuh tepat di sana. John sangat panik saat membantu para korban kecelakaan pesawat itu. Dan dia tidak habis pikir bahwa ramalan yang ditulis Lucinda benar-benar terjadi di hadapannya. Okay? I'm sorry, sir, but you need to get back to your car. Setelah kejadian itu, Bill datang untuk menjenguk John. Dia lalu percaya dengan ramalan yang ditulis oleh Lucinda. Saat mereka sedang ngobrol, ada seseorang yang masuk ke dalam kamar Caleb. Orang itu memperlihatkan sebuah kejadian di mana seluruh dunia terbakar oleh api. Caleb yang melihatnya lantas ketakutan dan berteriak. John yang mendengarnya langsung bergegas ke kamar Caleb, dan dia pun menenangkan anaknya. Keesokan paginya, John dan anaknya pergi ke rumah Diana. Diana ini adalah anak dari Lucinda. John bermaksud untuk mencari tahu kemampuan Lucinda dari anaknya. Diana sudah memiliki seorang anak bernama Abby. Saat itu mereka akan pergi ke sebuah museum. John pun mengikuti Diana pergi saat itu. Saat itu John kemudian berkenalan dengan Diana. Langsung to the point, John menanyakan pada Diana tentang ibunya yang dapat meramalkan masa depan. Mendengar pertanyaan itu, Lucinda marah dan pergi meninggalkan John. Abby, we're leaving. Honey, In 3 days' time, October 19th, 33 more. stay away from me. Keesokan harinya, John membawa Caleb ke rumah sang kakek. John meminta adiknya yang bernama Grace untuk menjaga Caleb. Setelah itu dia pergi ke sebuah tempat di mana tragedi yang diramalkan akan terjadi. Dia mengira bahwa akan ada teroris yang akan menghancurkan tempat itu. Namun dugaannya itu salah. Ternyata tragedi yang akan terjadi saat itu adalah tabrakan antara kereta. Dalam kejadian itu 170 orang tewas. Jumlah itu
sesuai dengan ramalan pada tulisan Lucinda. Setelah kejadian itu, John dan Caleb pergi ke rumah Diana. Diana bercerita bahwa ibunya meramal Diana akan meninggal pada 19 Oktober sebentar lagi. Dari ramalan itu, Diana hidup dibayangi oleh ketakutan karena dia mengetahui hari di mana dia meninggal. Dia sempat meyakinkan dirinya bahwa ramalan itu adalah bohong, dan dia juga menganggap bahwa ibunya sudah gila. John dan Diana kemudian mencari informasi lebih dalam tentang Lucinda. Mereka kemudian pergi ke rumah masa kecil Lucinda. Di rumah itu Diana bercerita bahwa ibunya sering mendengar suara yang berbisik di telinganya. Di rumah itu John menemukan sebuah gambar yang menjelaskan tentang hari kiamat. Menurut Diana, ibunya sering melihat gambar itu selama seharian penuh. John menemukan sebuah fakta di tulisan terakhir Lucinda, bahwa pada 19 Oktober 2009 akan ada sebuah tragedi yang sangat besar, di mana semua orang di muka bumi akan menjadi korban dalam tragedi itu. Sementara itu di luar, Caleb dan Abby dihampiri oleh sekelompok orang yang mengajak untuk ikut bersama mereka. Karena takut, Caleb kemudian menekan klakson mobil. John langsung keluar dan melihat salah satu orang aneh itu. John mengikuti orang itu. Saat orang itu terpojok, John bertanya siapa mereka. Namun dengan sekejap, orang itu hilang tanpa jejak. Mereka kemudian pulang. Dan di pagi harinya, Abby menggambar lukisan yang mereka temukan di rumah Lucinda. Abby mewarnai salah satu objek itu yang ternyata adalah matahari. John kemudian pergi ke observatorium di kampusnya. Dia mempelajari keadaan matahari sekarang ini. Dan dari sana dia menghubungkan dengan gambar yang dia temukan di rumah Lucinda. Maksud dari gambar itu adalah akan terjadinya sebuah tragedi. Matahari akan menyemburkan badai matahari yang sangat besar hingga dapat membakar seluruh bumi. Di mana tragedi itu akan terjadi pada 19 Oktober. Bill yang mengetahuinya menjadi sangat ketakutan. Karena sebentar lagi, seluruh isi bumi akan habis, atau dia bilang kiamat. John, Diana, dan anak-anaknya memutuskan untuk berlindung di dalam gua. Sementara itu, berita tentang kiamat sudah menyebar di berbagai belahan dunia. Saat itu John menelpon ayahnya. Dia menyuruh ayahnya untuk berlindung di ruang bawah tanah rumah. Karena menurutnya, sebentar lagi akan terjadi kiamat. Namun menurut ayahnya, jika sudah takdirnya dia meninggal, maka dia akan pasrah kepada takdir dan Tuhan. Saat di sebuah tempat menuju ke gua, Caleb menuliskan angka sama persis seperti Lucinda. John yang melihat itu kemudian teringat bahwa Lucinda pernah menuliskan angka lagi di pintu ruangan sekolah. Tanpa berlama-lama, John langsung menuju ke sekolah itu dan mencari angka yang terukir di pintu itu. Menurutnya, angka itu adalah koordinat tempat yang dapat dia tuju agar dapat selamat dari kiamat. Diana yang menganggap tindakan John ini akan sia-sia, kemudian mengajak Caleb dan Abby menuju ke goa, dan mereka meninggalkan John. John akhirnya mendapatkan angka itu, namun Diana sudah pergi meninggalkannya. John segera menyusulnya. Di tengah perjalanan, Diana mampir untuk membeli makanan untuk bekal di dalam gua. Dia juga menelpon John di sana. John berkata bahwa rumah Lucinda adalah tempat yang paling aman untuk berlindung dari hari kiamat yang akan terjadi. Sayangnya Diana tidak percaya, dan dia akan tetap pergi ke gua. Di saat terjadi perdebatan itulah, sekelompok orang misterius menculik Caleb dan Abby. Diana mengejar mobil orang misterius itu. Namun saat di jalan, mobil Diana tertabrak sebuah truk yang membuatnya meninggal saat itu juga. Atas kejadian itu, berarti ramalan Lucinda tepat. Diana meninggal pada 19 Oktober tengah malam, tepat sebelum hari berganti. John yang menyusul Diana melihat bahwa Diana sudah meninggal akibat kecelakaan. Setelah itu John langsung pergi ke rumah Lucinda. Di rumah itu dia menemukan Caleb dan Abby yang sedang dijaga oleh orang-orang misterius. Dan ternyata orang misterius itu adalah para alien yang mencoba menyelamatkan manusia dari kiamat yang akan terjadi di bumi.
Namun manusia yang akan diselamatkan adalah manusia yang terpilih dan berhati murni seperti Caleb dan juga Abby. Mereka akan dibawa ke tempat yang aman di luar angkasa sana, agar mereka dapat memulai peradaban yang baru. Awalnya John sangat keberatan, namun demi kebaikan anaknya, dia merelakan Caleb untuk pergi, agar dapat memulai peradaban baru bersama Abby. Akhirnya, Caleb dan Abby pergi bersama para alien itu. I don't want to go without you. You have to make this decision yourself. You said we'd be together forever. And Mom's gonna be with us too. I know it. Love you, Daddy. Keesokan harinya, kerusuhan terjadi di semua tempat, karena kabar mengenai hari kiamat sudah menyebar. John kemudian memutuskan untuk pulang ke rumah keluarganya. Dia berkumpul dengan kedua orang tuanya dan juga adiknya. Mereka berempat kemudian saling berpelukan. Dan tak lama kemudian, badai matahari sampai di bumi dan membakar semua isi bumi hingga semuanya hancur. Di akhir film, kita diperlihatkan di mana Caleb dan Abby sudah ada di planet lain. Dan di sanalah mereka akan memulai peradaban manusia kembali. Kemudian, film pun berakhir. Nah, dari film ini kita belajar bahwa orang yang berhati suci dan murni pastilah akan selamat. Walaupun tidak seperti pada film ini yang diselamatkan oleh alien, namun kita dapat selamat dari siksa neraka saat di akhirat nanti. Nah, menurut kamu, pesan apa yang dapat kamu ambil dari film ini? Dan seperti biasa nih, dari 1 sampai 10, berapa nilai yang mau kamu kasih buat film ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Sekian video film kali ini, semoga kalian suka dan terhibur. Sampai jumpa di video cerita film selanjutnya. Terima kasih udah nonton bareng sama Mimin. Mimin pamit, dadah!